bersama Ketua KPU NTT, Bapak Thomas Dohu. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi RRI, selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua pagi ini. Baik, salam sehat juga untuk Bapak. Ini lagi di tempat tugas ya Pak Thomas ya? Saya lagi dalam perjalanan ke kantornya. Baik, diminta waktunya ya Pak Thomas ya. Semoga selamat dalam perjalanan. Mungkin agak ini ya, tidak apa-apa, sudah terdengar dengan bagus ya? Ya, sudah Karena jelas. dalam perjalanan ini. Sudah jelas Pak Thomas. Ya, sudah jelas, oke. Oke, baik. Pak Thomas, ini boleh tahu isi dari SK yang diterbitkan KPU ini apa sebenarnya Pak Thomas? Ya, ada beberapa hal terkait dengan SK itu ya. Yang pertama, memang telah diatur dalam undang-undang kita di pasal 167 ayat 2 bahwa waktu pemungutan suara itu ditetapkan oleh KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil rapat konsultasi beberapa waktu lalu oleh Komisi 2 DPR RI bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri juga Bawaslu dengan DKPP telah disepakati hari dan tanggal pemungutan suara untuk pemilu, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Nah, KPU sebagai pelaksana kebijakan, dia akan melakukan penetapan dalam bentuk keputusan, sehingga bisa dipastikan bahwa pemilu kita sudah memiliki waktu yang jelas, dan selanjutnya nanti KPU akan menyusun tahapan, program, dan jadwal dalam beberapa waktu ke depan. Itu. Oke, baik. Ini kenapa dipilih tanggal 14 Februari nih? Biasanya pemilu sebelumnya itu bulan April seperti itu, Pak Thomas. Oh iya, kalau memang kita setelah era reformasi ya, hampir semua pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilu khususnya sebelum pemilu serentak itu, yaitu legislatif sejak 2004, 2009 itu sudah rata-rata semua bulan April ya. Tetapi kali ini momentumnya berbeda. Kalau kali ini 2024 itu kan bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi KPU harus menata waktunya. Bagaimana kemarin juga sudah ditetapkan hari pemungutan suara untuk pelaksanaan pemilihan gubernur itu kan tanggal 27 November. Jadi KPU harus memiliki waktu yang cukup antara pemilu, waktu pemilu, dan waktu pemilihan gubernur, bupati, wali kota atau pilkada yang biasa kita kenal selama ini. Nah, dengan disepakatinya waktu bulan Februari, kami berpikir bahwa penyelenggara nanti bisa dikurangi beban kerjanya. Jadi yang diantisipasi oleh penyelenggara itu kan beban kerja tinggi karena adanya tahapan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Untuk kita sebut dia itu tahapan beririsan. Nah, dengan adanya rentang waktu yang cukup panjang antara pemilu dan pilkada, maka KPU bisa menghindari atau mengantisipasi beban kerja tinggi menjalankan tahapan yang beririsan dimaksud. Di sisi lain juga hal itu untuk mempertimbangkan tahapan pemilihan yang mungkin ke tahapan putaran kedua, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi hal-hal itulah yang dipertimbangkan sehingga pelaksanaan hari H pemungutan suaranya lebih awal, bagaimana biasanya tahun-tahun sebelum begitu. Oke, ini juga boleh dikatakan unik nih Pak Thomas ya. Selain pertimbangan waktu 14 Februari ya, dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya 2009 itu di bulan April, kemudian dimajukan. Dan uniknya lagi, setiap pelaksanaan pemilu ini jatuh setiap hari Rabu. Ini apa nih yang menjadi alasan Pak Thomas? Iya, hampir semua memang KPU selalu memilih hari Rabu, hari pemungutan suara, baik itu pemilu maupun pilkada.
satu pertimbangan bahwa kalau kita memilih hari mendekati hari libur, misalnya Senin atau Selasa, maka nanti kebanyakan pemilih itu melakukan perjalanan berlibur. Itu salah satu pertimbangan selama ini dalam diskusi umumnya ya. Karena kalau di tengah-tengah dalam satu rentang waktu hari kerja, pemilih biasanya selalu ada di tempat. Nah, kalau pemilihnya selalu ada di tempat, maka bisa diajak atau partisipasi memilih itu cukup tinggi nanti. Jadi itu salah satu pertimbangannya. Dan ya sudah biasanya dilakukan selama ini hari pemungutan suara itu selalu hari Rabu gitu. Tapi pertimbangan utamanya itu mengenai terkait dengan partisipasi pemilih nanti ketika pemungutan suara. Baik, Pak Thomas, tadi Anda jelaskan bahwa tahapan pemilu ini memakan waktu yang cukup lama ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, berdasarkan informasi yang kami peroleh untuk masa kampanyenya sendiri ada beberapa perbedaan nih Pak Thomas yang diusulkan dari KPU sendiri yang mengusulkan bahwa 120 hari, kemudian dari pemerintah 90 hari dan juga ada usul 60 hari. Ini bagaimana Bapak melihat hal ini Pak Thomas? Ya, kalau di tahun lagi tahapan ya, kalau tahapan pemilu itu kan kita bisa hitung menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan ada 11 tahapan. Dan Undang-Undang sudah menyebut waktunya untuk tahapan dimulainya pelaksanaan pemilu itu paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Lalu verifikasi partai politik paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Begitu juga tahapan lain. Nah, terkait dengan kampanye, itu tidak dalam undang-undang kita memang tidak disebut durasinya, durasi lama waktu kampanye. Tetapi mulainya kampanye dan berakhirnya kampanye itu diatur, yaitu mulainya itu 3 hari setelah penetapan daftar calon tetap dan berakhirnya itu 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, kenapa KPU mempertimbangkan waktu yang cukup untuk dilaksanakan kampanye? Pertimbangannya ada beberapa. Yang pertama, KPU memiliki waktu yang cukup untuk nanti menindaklanjuti kalau ada partai politik yang keberatan terhadap penetapan DPT. Ya, misalnya ada kemungkinan calon yang tidak memenuhi syarat, maka mereka mungkin akan melakukan keberatan melalui Bawaslu dan lain sebagainya. Dan waktu saat itu KPU bisa punya waktu yang cukup untuk menerima pengaduan dimaksud. Yang kedua, waktu yang cukup juga bisa mempertimbangkan penyelenggara untuk mengadakan logistik atau pengadaan logistik mulai dari produksi, distribusi dari perusahaan ke kabupaten kota sampai dengan proses sortir kemas kepak di kabupaten kota. Jadi ada 2 pertimbangan. Yang pertama tadi satu untuk menindaklanjuti kalau ada partai politik yang keberatan terhadap penetapan DPT atau proses hukumnya, dan yang kedua adalah pertimbangan logistik. Jadi kita tahu bahwa pengalaman pemilu 2019 pengadaan logistik pemilu yang paling besar kan karena kita harus memproduksi 5 jenis surat suara untuk satu pemilih, dan itu bahan bakunya cukup banyak dan butuh waktu dalam proses-proses itu. Jadi hal-hal itu yang dipertimbangkan. Oke, baik Pak Thomas. Nah, untuk tahapan pemilunya sendiri sejauh ini program dan kegiatan apa nih yang sudah disiapkan oleh KPU? Untuk tahapan program dan jadwal sampai sekarang itu kan masih dilakukan penyusunan. Bagaimana kita ketahui kesepakatan yang saya sebut tadi tanggal 24 Januari beberapa waktu lalu oleh Komisi 2, poin ketiganya menyebutkan bahwa berkaitan dengan penyusunan tahapan jadwal oleh KPU wajib dilakukan konsultasi lagi dengan DPR dan juga pemerintah. Nah, KPU sampai saat ini sedang melakukan penyusunan jadwal tahapan dimaksud. Tetapi dengan adanya hari pemungutan suara, kita sudah bisa mengetahui tahapan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Karena undang-undang kan sudah menyebutkan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara, antara lain tadi kapan mulainya itu paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 14 Juni, lalu tahapan verifikasi itu 14 bulan atau sekitar Agustus, juga dilanjutkan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih yang didahului dengan penerimaan
data agregat kependudukan dan data kependudukan. Nah, setelah itu juga di undang-undang sudah mengatur secara jelas berapa hari proses rekapitulasi di kecamatan, yaitu 10 hari setelah hari pemungutan suara, lalu di kabupaten itu 20 hari setelah pemungutan suara, dan ditetapkan secara nasional itu 35 hari setelah pemungutan suara. Nah, untuk itu maka kita bisa prediksi tahun ini kurang lebih 3 atau 4 tahapan pemilihan yang mungkin akan dilakukan, mulai dari penyusunan perencanaan program dakwah tadi yang saya sebut, lalu verifikasi, lalu penataan daerah pemilihan, dan juga mungkin dimulai dengan pemutakhiran data pemilih melalui penerimaan data kependudukan dari Kemendagri. Oke, baik Pak Thomas, tadi Anda sebutkan dari kegiatan dan juga program ya yang dipersiapkan oleh KPU, disebutkan 14 bulan, kemudian 20 bulan. Nah, untuk para caleg sendiri dengan rentang waktu yang seperti ini Pak Thomas, secara tidak langsung ini juga boleh dikatakan dapat merugikan seperti itu ya, dengan berbagai pertimbangan dari KPU. Ini bagaimana Bapak melihat ini Pak Thomas? Maaf, itu yang merugikan pertimbangan apa tadi, Bu? Pertimbangan dalam mempersiapkan diri ya untuk caleg seperti itu, Pak Thomas. Kalau caleg itu kan sudah disebut juga dalam undang-undang bahwa pencalonan itu dimulai paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Atau kalau kita hitung itu nanti itu bisa dimulai tanggal 14 Mei 2023. Jadi menurut kami waktu itu sudah sangat cukup ya. Sangat efektif. Kalau kita hitung 2019 lalu dengan hari pemungutan suara atau bulan pemungutan suaranya bulan April, tapi pencalonan itu sudah dimulai bulan Juli. Lalu penetapan daftar calon tetap itu bulan September. Jadi kurang lebih 6 atau 7 bulan kalau pengalaman 2019. Nah, kalau kali ini nanti lebih awal di bulan Mei, dia juga punya waktu yang cukup untuk kalau DCT-nya ditetapkan dalam 3 bulan setelah 14 Mei 2023. Sehingga menurut kami tidak merugikan para calon karena undang-undang kita sudah menyebut bahwa kampanye itu sudah bisa dimulai, partai itu sudah bisa melakukan sosialisasi sejak ditetapkan peserta pemilu. Ya. Jadi ada waktu yang sangat cukup untuk politik. Jadi ingat bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Jadi calon atau caleg itu bagian dari partai politik. Baik, apa yang ingin Anda sampaikan untuk terkait dengan isi SK ini dan juga untuk masyarakat pada umumnya di Nusa Tenggara Timur ini, Pak? Ya, yang pertama bahwa kita perlu sama-sama berpartisipasi dalam penetapan jadwal tahapan pemilu nanti, karena kita bisa mengetahui beban kerja penyelenggara dan juga jadwal-jadwal penyelenggaraan. Oleh karena itu, karena KPU dalam menetapkan peraturan KPU akan ada tahapan melakukan uji publik, sehingga masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam perencanaan dimaksud dan juga memberikan masukan kepada KPU, sehingga waktu atau tanggal dan hal yang ditentukan dalam tahapan jadwal itu menjadi masukan bersama kita semua. Lalu yang kedua bahwa proses ini masih cukup panjang, masih 2 tahun lagi, tapi kita ketahui bahwa pemilu itu adalah kompleks ya di Indonesia untuk pemilu yang akan datang, karena kita tetap melaksanakan lagi pemilu 5 jenis surat suara, 3 sistem, dan dilakukan dalam waktu yang sama. Mari kita mengikuti proses ini dengan riang gembira, dengan sebagai pesta rakyat, jadi supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan bermanfaat bagi kebanyakan kita semua. Baik, terima kasih Pak Thomas untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Selamat dalam perjalanan Anda dan salam sehat, salam sukses untuk aktivitasnya Anda hari ini. Baik, terima kasih untuk dari salam sehat untuk kita semua. Radio